Kemarin adalah hari kedua Faris dititipkan di Polres Metro Jakarta Selatan dan menjalani pemeriksaan pendahuluan pada hari Selasa usai ditangkap. Kemarin terlihat sang istri, Oneng, menjenguk Faris tapi tidak sepatah kata pun menjawab pertanyaan awak media. Oneng rupanya masih syok memikirkan nasib sang suami yang jatuh untuk kedua kalinya di lubang yang sama. Tapi benarkah kedatangan Oneng di Polres Jakarta Selatan hanya sebagai saksi? Lantas bagaimana status hukum Faris setelah 2 hari mendekam di Polres Jakarta Selatan? Status hukumnya dia saat ini belum ditentukan apakah ditahan atau seperti apa, kita belum tahu karena sampai sekarang pun belum ada surat penahanan yang dikeluarkan oleh Polres Jakarta Selatan. Di kedatangan Ibu Oneng adalah murni sebagai keluarga, sebagai istri yang menjenguk suaminya. Tidak. Ibu Oneng tidak terperiksa dan bukan sebagai saksi. Menurut keterangan polisi, Faris membeli narkoba jenis heroin dan ganja lengkap dengan alat hisap dari seorang pengedar berinisial MSA pada tanggal 4 Januari atau tepat di hari ulang tahun Faris yang ke-56. Ada apa dengan Faris? Benarkah ia hanya korban dari jaringan narkoba yang begitu kuat? Atau mungkinkah ayah 2 orang anak ini mengakrabi lingkungan pergaulan yang salah? Orang-orang seperti Farid ini, orang-orang selain Farid juga yang kecanduan narkotika habis direhab, kadangkala itu tergantung juga dari pergaulan. Biasanya dalam pergaulan ini kalau tidak steril, ya mau nggak mau dia akan terbawa. Misalnya Farid RM ini habis direhab, sudah sembuh, dia bergaul lagi dengan lingkungan-lingkungan seperti itu, atau dia ditelepon lagi, atau diajak kumpul lagi, saya yakin itu memudahkan orang tersebut untuk mengulangi lagi untuk menggunakan narkotika itu sendiri. Bahwa memang jaringan itu demikian kuat gitu, saya kira itu. Tentu sudah ada seperti itu, niat itu sudah ada, dan bagaimana keluarga terus menerus berusaha mendorong supaya tentu Faris nggak melakukan lagi gitu ya. Cuman kan memang tentu dalam perjalanan hidup kan memang naik turun, dan barangkali di sisi itulah masuk. Obrolan saya cuma berkisar mengenai kenapa sih lo bisa pakai, apa sih daya tarik itu terhadap diri lo sehingga lo pakai lagi padahal lo pernah ketangkep. Dia bilangnya nggak pernah pakai kemarin juga karena dia ulang tahun aja. Jadi ngapain ulang tahun pakai kayak gitu? Dia nggak bisa jawab. Entah terlanjur terbuai oleh kenikmatan semu atau Faris terperangkap dalam pergaulan atau lingkaran setan jaringan narkoba. Pihak pengacara menilai posisi Faris RM dalam kasusnya sebagai korban. Lantas, ganjaran apa yang seharusnya layak diberikan kepada seorang Faris Rustam Munaf? Tapi mungkin minta dukungan untuk Faris bisa direhab gitu ya, untuk supaya lebih baik gitu ya. Dan saya minta dukungan kawan-kawan juga, minta dukungan untuk publik juga, dan juga kawan-kawan media. Karena yang korban kan tidak istri Faris, tapi istri dan anak-anaknya. Ini juga sangat terpukul gitu. Dengan adanya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011, dimungkinkan seseorang yang tertangkap menyalahgunakan narkotika
dan dia ditetapkan sebagai tersangka, menurut kami dari Ganas, tersangka bisa menggunakan haknya kepada penyidik untuk dilakukan pembantaran atau menempatkan tersangka sambil menunggu proses peradilan di rehabilitasi milik pemerintah. Kuatnya jaringan peredaran narkoba di Indonesia telah memakan banyak korban termasuk dari kalangan para artis. Tapi benarkah incaran utama para mafia narkoba Indonesia adalah kalangan selebritis seperti Faris RM yang notabene bergumul dengan dunia gemerlap? Apapun itu jawabannya, efek negatif narkoba tidak hanya maut, tapi juga menghambat kreativitas dan karir sang idola. Kalau untuk yang pakai seperti itu ya, itu kan kita kan nggak bisa musik atau film identik dengan seperti itu, enggak juga, karena di bidang lain pun orang-orang yang mau memakai ya pakai aja gitu kan. Cuman kalau untuk Faiz itu dia, saya tuh dalam 2 tahun sekali aja main ke rumahnya juga belum tentu. Rupanya sekarang beliau kena masalah yang sama gitu. Ini saya kagetnya lebih lagi kalau yang sekarang, karena ya itu untuk kedua kalinya gitu. Jadi saya sedih banget sih. Saya kira ini masalah nasional, masalah kita bersama. Faris RM menambah panjang deretan artis kawakan yang justru hari tuanya terjungkal oleh kasus narkoba. Sebelum Faris, sederet nama artis kawakan, diantaranya Roy Marten, Ahmad Albar, Gogon, dan Tesi, terlibat kasus narkoba justru di saat mereka seharusnya menikmati hari tua dengan penuh bahagia bersama dengan anak-anak dan cucu mereka. Lantas apa yang memicu mereka terjerumus dalam lembah hitam barang haram tersebut di saat mereka seharusnya sudah bijaksana menghadapi hidup? Malukah mereka di hadapan anak-anak dan cucu atas tindakan yang tidak terpuji tersebut? Simak jawabannya yang akan dikupas secara tuntas usai pesan-pesan berikut ini.